Jadi kemarin kita sudah ini ya memasuki pembacaan ya sampai Yudas 19 kemarin dengan Kak Evi juga mungkin sudah dibahas ya bahwa bagaimana hari ini orang-orang murtad dan mereka di bawah penghakiman Tuhan ya. Jadi sekali lagi ya murtad ini artinya adalah tidak percaya lagi atau tidak berpegang kepada iman yang mereka percayai ya. Bahwa juga ada perkataan yang cukup keras ya di ayat 12 dibilang mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tidak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang tercabut dengan akar-akarnya dan mati sama sekali. Ya. Jadi teman-teman malam ini ya, Okta, Rika, Eva, kita juga melihat bahwa Tuhan selalu menginginkan supaya kita memiliki satu kehidupan ya, yaitu yang berpegang teguh kepadanya. Di mana orang-orang lain mungkin sudah tidak berpegang teguh ya. Namun kita semakin teguh, justru itulah yang Tuhan kehendaki. Ya, kita baca dulu bergantian seperti biasa. Nanti baru kita ada sharing dan bahas secara ringkas ya. Oke, kita baca poinnya sama-sama. 6. Nasihat untuk kaum beriman. A. Untuk membangun diri mereka di atas dasar iman hidup dalam Allah Tritunggal. Oke. Untuk hidup dalam Allah Tritunggal. Ini ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. B. Memperhatikan orang lain dengan belas kasihan dalam rasa takut. Ayat ke-22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. 7. Memuji Dia yang sanggup melindungi dan menaruh kaum beriman di hadapan kemuliaannya. 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu tanpa bernoda dan dengan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Amin. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, melalui Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita lanjutkan dulu ya, Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Oke, dahuluan Wahyu Kristus dan kesaksiannya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes dengan perantaraan malaikatnya yang diutusnya. Ayat kedua, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Oke, kita baca sekali lagi ya ayat yang ketiga. Karena ada Herlin baru masuk, nggak apa. Kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Oke ya, puji Tuhan bahwa hari ini kita memiliki firman yang demikian. Ya, jadi saya langsung saja mungkin Wahyu penjelasan sedikit, nanti teman-teman boleh lanjutkan ya. Jadi ini yang ditulis oleh Yohanes ya, juga ditulis oleh Yohanes.
Dia di sini menulis dengan pokok yaitu Kristus sebagai pusat pemerintahan Allah menurut ekonomi kekal Allah. Ya, jadi betul-betul dalam 22 pasal ini kita melihat bahwa Yohanes memberitahu kita bahwa Kristus harus dijadikan sebagai pusat. Ya. Puji Tuhan atas ini, bahwa kita juga memiliki satu perkara, yaitu mendambakan agar Kristus bisa menjadi pusat. Oke, saya mungkin secara singkat aja buka dari kitab Yudas tadi, di mana kita bisa menyeberang ke kitab Wahyu ya. Jadi dari pasal yang 1 ayat 20 ini, hanya satu pasal di kitab Yudas, katakan bahwa akan tetapi kamu, saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri, ya. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, ya, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini apa? Poinnya adalah untuk membangun diri dalam dasar iman yang paling suci untuk hidup dalam Allah Tritunggal, ya. Jadi pada malam ini kita mengucap syukur bahwa Dia ingin supaya kita bisa hidup sesuai dengan dirinya yang paling suci. Dan dia 21 dibilang, pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Nah, jadi sebenarnya di kitab ini sudah dinubuatkan bahwa hari ini pun kita sedang menantikan rahmat Tuhan kita. Jadi inilah kenapa banyak orang tidak suka nunggu, ya. Di sini ya setiap kita pasti nggak suka menunggu, ya kan. Tunggu 10 menit. Lama banget. Apalagi kalau lagi pesan makanan, ya kan. Wah, udah pesan 15 menit katanya nggak datang-datang. Ini kapan sih datangnya gitu kan. Nah, tapi hari ini janji Tuhan dia akan datang kembali pun demikian. Sudah 2000 tahun dia belum datang. Sampai 2021 pun dia belum datang. Katanya ya waktu itu katakan 2012 akan kiamat Tuhan datang. Tapi ternyata tidak datang-datang juga. Nah, bagaimana sikap kita? Kalau kita masihkah mau menantikan dengan setia, dengan kita dasar iman yang paling suci, atau kita hanya sekedar, oh ya udah, saya hidup sebagai orang Kristen, ya udah saya punya keselamatan, saya punya tiket kok untuk masuk surga misalnya. Tapi ini semua tidak bisa dihitung dengan perhitungan yang demikian. Namun kita perlu menyadari satu perkara lagi, yaitu kita memperhatikan orang lain dengan belas kasihan dalam rasa takut. Takut apa? Takut akan Tuhan. Jadi teman-teman, malam ini kalau kita merasa ada teman kita yang belum beroleh selamat, atau ada teman kita yang belum percaya Tuhan, maukah kita memberitakan kabar itu kepada mereka? Maukah kita belas kasihan kepada mereka? Atau oh ya udah, mereka ngomongnya kasar, mereka hidupnya juga sembarangan, ya udahlah, biarin aja. Tapi teman-teman sekalian, Tuhan tidak demikian. Ketika dia bertemu dengan orang kusta gimana? Dia selamatkan. Ketika dia bertemu dengan orang buta bagaimana? Dia menyembuhkan. Ya, ketika dia disalib, ya dia bertemu dengan dua perampok, ya. Dia apa? Dia memberitahu bahwa kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus hari ini. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi kita tahu bahwa di catatan kaki nanti teman-teman boleh baca sendiri ya. Di dalamnya begitu banyak kebenaran yang dinyatakan. Bahkan di sini dibilang ayat 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Wow, ya. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang yang juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah, ini sudah dinyatakan ya. Jadi kalau misalnya ada orang, ini ngomongnya kasar banget. Intinya apa? Itu adalah tanda kutip sebagai pakaian mereka. Ya. Jadi kita perlu merampas mereka dari api, merampas mereka dari dosa dan maut, sehingga kita boleh berbagian dan menyelamatkan mereka. Amin ya. Jadi poin di sini adalah memberitakan kebenaran dengan iman dan dasar yang teguh, ya, dengan belas kasihan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya atau sharing dari yang didapat malam ini? Dari Okta, Rika, Eva, atau Herlin? Amin. Aku tadi di Yudas sungguh ini yang merupakan peringatan gitu bagi di ayat 23 ya. Kita kan masih
kita semua yang udah percaya udah tahu gitu bahwa Tuhan berjanji akan datang kedua kali. Hanya saja kita belum tahu kapan gitu. Tapi kan tandanya sudah nyata ya. Tapi di sini kita dikasih satu peringatan yang cukup mendobrak ya, yaitu selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Jadi kita semua ini hidup di tengah-tengah orang yang masih banyak yang belum percaya gitu. Dan mungkin takut gitu untuk memberitakan firman Tuhan gitu. Tetapi aku ya semoga ya Tuhan memberikan keberanian bagi diriku, bagi kita semua, hingga Tuhan. Terus di Wahyu kan juga kita udah masuk kitab Wahyu gitu, di mana Tuhan udah mau datang dan harinya semakin dekat. Tadi ya ada nyambung juga terkait gitu di ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka mendengarkan. Kiranya dalam memberitakan Injil pun kita yang membacakan atau mengatakan firman Tuhan perlu persekutuan dengan Tuhan gitu. Semoga kita berdoa, Tuhan semoga mereka menerima apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan gitu. Karena nubuat ini perlu gitu untuk sampai kepada mereka. Dan puji Tuhan nubuat ini sekarang kan udah ada pada kita gitu. Dan sudah kita dengar dan kita percaya sekarang ini. Dan sisanya apa, kita menuruti apa yang terus di dalamnya dengan setia. Karena sekarang mungkin kita tahu firman Tuhan nih sekarang yang udah percaya, tapi kadang lalai gitu untuk menuruti apa yang tertulis. Tuh. Jadi di waktu yang semakin dekat kepada kedatangan Tuhan ini, semua kita makin diteguhkan lagi dalam firman-Nya gitu, dan melakukan setiap firman yang Tuhan perintahkan kepada kita saat ini. Amin. Thank you ya. Rika juga sangat memberkati. Ada lagi dari yang lain? Eva atau Herlin? Baik dari kitab Yudas maupun kitab Wahyu, atau ada pertanyaan di luar daripada pembacaan kita, nggak apa? Oke, saya hitung 1 sampai 5 ya. Kalau ada, saya akhiri sekalian ya. 1, 2, 3. Aku di ayat 20. Ya, Yudas 20 ya. Iya kok. Ya ini. Yap. Aku di ayat 20, 21, sama 22. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 21-nya, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Ayat 22-nya, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Itu aja sih. Thank you. Oke, bagus ya. Jadi tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Jadi kalau misalnya masih ada teman-teman warga yang ragu-ragu, belas kasihani mereka. Kita yang misalnya mereka ada perlu misalnya keseharian itu kan mereka sibuk ya, pusing mengerjakan tugas. Kita boleh berikan misalnya kopi gitu ya. Ini belas kasihan yang bisa mungkin menjamah mereka, yang mereka juga bisa terbuka untuk mendengar firman Tuhan. Oke, ada lagi yang lain? Okta, hitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelihatannya belum, enggak apa. Tapi saya langsung aja simpulkan ya. Jadi melalui pembacaan kita singkat ini, kenapa harus sedikit demi sedikit? Sebenarnya sedikit demi sedikit ini untuk kita menjadi lebih memahami. Ya. Apa sih sebenarnya kalau misalnya kita baca satu pasal,
Terkadang kita hanya baca sekedar lewat. Tapi kita baca sedikit, ya sedikit. Ya, tapi kita tetap baca ya perjanjian lamanya. Kita tetap baca perjanjian lama secara pribadi. Ya, tapi ingin baru ini dilihat tadi apa diakhiri dengan ayat 24 dan 25 kitab Yudas. Bagi dia berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu tanpa bernoda dengan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan. Ya. Jadi dia ini apa? Berkuasa ya. Berkuasa supaya kita tidak tersandung ya, juga membawa kita tidak bernoda. Nah, ini kalau kita buka catatan kakinya ya, dibilang apa? Dalam penutup ini, penulis surat ini menunjukkan dengan jelas bahwa meskipun dia telah menasihati kaum beriman untuk berusaha dalam hal-hal yang disebutkan, hanya Allah juru selamat. Oke, sorry ya, putus ya. Jadi saya langsung saja, jadi lanjutkan ya. Jadi sebenarnya hanya Allah juru selamat kita yang berkuasa menjaga. Jadi teman-teman malam ini ya, semua kebenaran, semua firman telah disampaikan. Tapi saya terbatas. Mungkin perkataan saya setiap hari juga tidak begitu membangun ya. Tapi hanya Allah ya yang bisa menguatkan ya Okta, Rika, Eva, Herlin ya. Ini biarlah Tuhan saja yang membawa kita semakin mengalami bagaimana penyertaannya ya. Nanti juga kita ketika ada doa ya pribadi kepada Tuhan, kita boleh naikkan permohonan. Tuhan, aku hari ini mau memandang Engkau sebagai pusat, sebagai segala sesuatu yang aku perlukan ya. Jadi nanti dalam kitab Wahyu kita akan masuk bagaimana apa yang harus terjadi ke depan. Bagaimana apa yang dinyatakan oleh rasul-rasul ini akan kita alami. Entah itu bagaimana melihat kesusahan besar, ya nanti kita akan lihat bagaimana kalau kita tidak membacakan, tidak memberitakan atau mendengarkan kata-kata nubuat ini, apa yang terjadi akan nanti akan dibahas dalam ketujuh gereja dalam kitab Wahyu. Ya, jadi teman-teman malam ini semoga ya pembacaan singkat ini tidak hanya sekedar lewat ya, tapi nanti ketika selesai kita boleh baca kembali, renungkan. Oh ya ternyata ayat ini berbicara untuk membawa kita menyadari hari ini ya kalau tidak ada wahyu Kristus, tidak ada kesaksian Yesus, pasti dunia ini sudah hancur dengan keinginannya. Ya, di mana setiap orang menginginkan ya dirinya sendiri dipuaskan, dirinya sendiri disenangkan. Tapi Kristusnya mana? Tapi Yesus bagaimana? Siapa yang mementingkan perasaan Tuhan? Gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Dialah Sang Pencipta. Memang kita lahir dari orang tua kita. Tapi kalau tidak ada Kristus, kita tidak bisa lepas dari dosa. Tidak ada Yesus, kita tidak ada sampai hari ini. Ya. Jadi moga semua perkataan ini yang tadi kita baca kembali menguatkan juga menerangi kita semua. Oke. Saya rasa kita cukup sampai di sini. Ya, kita tutup dalam doa. Adakah yang berkenan untuk mendoakan kita semua untuk menutup malam ini? Oke. Kalau belum, izinkan saya doakan teman-teman ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, oh Tuhan, kami berseru kepada nama-Mu. Ya, kami mengucap syukur atas kitab Yudas yang sudah kami baca. Tuhan membawa kami menyadari bahwa pentingnya berbelas kasihan, pentingnya mendasarkan hidup kami di dalam iman, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi adalah berdasarkan diri Tuhan. Tuhan Yesus, sertailah bagaimana teman-teman di sini ada Okta, Rika, Herlin, Eva, juga Kak Maria, juga diriku Tuhan, teman-teman yang belum bisa hadir malam ini, juga dalam kesibukan, dalam berbagai macam hal, kami tahu kami tidak bisa, kami juga tahu kami lemah. Karena itu Tuhan, kuduskanlah kami. Kami percaya bahwa Engkau menyediakan segala sesuatu yang terbaik. Karena itu Tuhan, berkatilah setiap perjalanan hidup kami di sisa tahun ini. Kami tidak menyia-nyiakan waktu, kami boleh berdoa, boleh datang kepada firman-Mu setiap saat. Tuhan kuduskan, sehingga kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Oh, setiap harinya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jaga kesehatan kami semua. Dan ketika kami sehat, kami juga bisa hidup bagi Allah. Kami memuji-Mu.
Dalam namamu yang mulia, kudus, dan agung kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Kita sampai di sini ya. Mungkin ada beberapa